Terimalah ya Tuhan. Terimalah setiap pujian dan penyembahan umat-Mu. Kami adalah putra dan putri Tuhan. Kami hidup di dalam janji. Kami hidup di dalam pertolongan. Kami hidup dalam anugerah Tuhan. Nyatakan lebih lagi isi hatimu kepada kami, anak-anak-Mu lewat firman Tuhan. Yang sebentar kami akan dengar, kami renungkan, kami nikmati, dan nantinya kami lakukan. Oh Roh Kudus Allah, Engkau ada di tempat ini. Dan Kau sedang menyatakan kemuliaan Kristus Yesus lebih dan lebih lagi. Bahwa kami seperti yang Tuhan mau. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi kami semuanya. Biarlah firman ini dimeteraikan dalam hidup kami. Dan membawa kami boleh berkemenangan. Seperti yang kami sudah pelajari bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah perlindungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Pakai seluruh hamba-hamba-Mu, pakai semua penata layanan yang ada. Kami siap menerima isi hati Tuhan, dan nantinya juga menerima tubuh dan darah Kristus yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bisa ditolong dulu, dibantu untuk bisa duduk. Atau kalau enggak bersandar dulu, enggak apa-apa, masih di bawah, tetap bersandar aja. Ya, tetap didampingi ya. Baik. Ya, mungkin satu atau dua orang bisa dampingi. Mari Bapak Ibu yang lain silakan tetap duduk dan kita akan mendengarkan isi hati Tuhan ya. Tentunya Bapak Ibu sudah mengikuti baik lewat YouTube, bisa didengarkan berkali-kali apa yang sudah dikhotbahkan lewat mimbar gereja, agar kita sungguh-sungguh seperti pujian tadi, menjadikan firman itu dasar kehidupan kita. Sebab firman itu akan berdaulat untuk memimpin, untuk menuntun, dan membawa kita hidup di dalam kemenangan bersama Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saya ajak pagi hari ini kita membuka Yesaya pasal 30 Bapak Ibu. Yesaya pasal 30. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-12 sampai ayat 15. Silakan Yesaya pasal 30 ayat 12 sampai ayat 15. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang.
Sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saudara, Allah berfirman kepada orang-orang Yehuda agar kembali kepada Allah, agar berbalik kepada Allah. Dikatakan bertobatlah, tinggalkan apa yang sudah dilakukan di waktu-waktu yang sebelumnya, supaya mengalami penyelamatan, mengalami perlindungan, dan mengalami jalan keluar. Mengapa ayat 12 sampai 15 ini ditulis, Bapak Ibu? Dengan Allah berkata, kalau kamu bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Kalau kamu tinggal tenang dan percaya, maka kamu akan kuat. Memangnya ada apa dengan orang-orang Yehuda pada masa Nabi Yesaya ini hidup? Mengapa juga Allah sampai berkata dalam ayat 12, kamu ini sudah menolak firmanku. Dengan menolak firmanku, kamu menolak perlindunganku. Kamu menolak kehidupan yang diberkati. Kamu menolak kehidupan yang sudah diselamatkan. Memangnya ada apa dengan orang-orang Yehuda pada masa itu? Tentunya ayat ini tidak lepas dari pasal 30 ayat 1. Mari kita baca pasal 30 ayat 1 Bapak Ibu sampai ayat yang ketiga. Ya, Yesaya 30 ayat 1 sampai 3 ini adalah latar belakang mengapa Allah mendorong, menasehati, mengingatkan dan memerintahkan orang-orang Yehuda berbalik kembali kepada Allah. Karena ini, lihat ayat 1 ini Bapak Ibu. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dengan rohku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Dengan mengabaikan firman, dengan menolak firman, berarti hidup di luar kehendak Allah. Berarti hidup bukan dalam rancangan Allah. Itu akan berarti hidup di dalam dosa. Di mana dosa melahirkan dosa. Karena itu dalam ayat 1 dikatakan dosanya bertambah-tambah. Minta tolong ayat 1 ditampilkan kembali. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Artinya dosa yang satu tidak pernah dibereskan, melahirkan dosa-dosa yang lain. Bahkan dosa-dosa yang lebih besar. Terus ayat yang kedua sampai 3. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku. Tidak cari kehendak Allah, tidak hidup dalam rancangan Allah, lalu berlindung pada Fir'aun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Fir'aun akan memalukan kamu dan perteduhan di bawah naungan Mesir kan menodai kamu. Jadi perteduhan di bawah naungan Mesir itu akan menodai kamu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ceritanya bangsa Yehuda ini pada masa hidup Nabi Yesaya itu sedang akan diserang oleh bangsa Asyur.
Jadi mereka ini sudah ketakutan lebih dulu. Mereka ini khawatir dengan tekanan. Mereka ini takut dengan ancaman dari Asyur. Jadi mereka ambil jalan yang pintas. Mereka melupakan firman. Mereka coba pakai kekuatannya sendiri. Lalu mereka, tolong ayat 1 ditampilkan. Tidak menjaga hidup, tidak menjaga hati. Lalu dalam ayat 1 dikatakan, mereka akhirnya masuk dalam suatu persekutuan. Hati-hati Bapak Ibu. Ayat ini tidak hanya berlaku untuk bangsa Yehuda yang seolah-olah akan diserang dan diancam oleh bangsa Asyur. Tapi ini juga berbicara tentang gereja, tentang pribadi, tentang perorangan, tentang anak Tuhan yang akhirnya karena ancaman, karena ketakutan, karena tekanan hidup, lalu melupakan Tuhan, melupakan firman, mengabaikan kehendak Allah, tidak hidup dalam rencana Allah, malah sekarang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Artinya apa? Mereka mulai bernegosiasi, termasuk di dalam kata persekutuan ini, bagi seorang pengusaha, mereka mulai berinvestasi, masuk dalam persekutuan yang bukan dorongan roh Tuhan. Karena anak Tuhan ini seorang usahawan, seorang pengusaha, seorang bisnis, maka akan menginvestasikan bisnis bukan pada bidangnya atau bukan pada apa yang Tuhan panggil dalam hidupnya. Dia akhirnya sembrono, bergabung, dan akhirnya kompromi. Tanpa sadar itu membawa jauh dari kehendak Allah. Dalam kasus dan konteks ayat ini, bangsa Yehuda berpikir, saya akan cari Fir'aun. Saya akan datang kepada bangsa Mesir. Supaya orang-orang Mesir, supaya Raja Mesir, supaya Fir'aun bersatu dengan saya. Kita akan gempur Asyur. Kita akan kalahkan Asyur. Lalu kembali di dalam ayat 12. Apa hubungannya dengan minta bantuan kepada Mesir, bersekutu, dan ada istilah karena kamu menolak firman ini. Berarti jauh sebelumnya Bapak Ibu, Tuhan itu sudah mengingatkan. Tuhan sudah wanti-wanti. Tuhan sudah memberitahu kepada orang-orang Yehuda. Di mana? Dalam Yesaya pasal 20. Jangan pernah bersekutu dengan orang yang masih menyembah berhala. Dan jangan pernah cari perlindungan di luar Tuhan. Saudara, saya sudah katakan, pengampunan itu pasti ada. Tapi harga tetap harus saudara bayar. Kalau saudara berkecimpung dan melakukan dosa. Kita lihat Yesaya pasal 20. Kita tidak mungkin baca semua ya. Kita tinggalkan dulu pasal 30. Kita lihat pasal 20 Bapak Ibu. Dengan jelas di sana. Ada nubuat yang disampaikan. Ucapan ilahi terhadap Mesir dan Ethiopia. Kita lihat ucapan ilahi, ucapan profetik, nubuatan untuk Mesir. Kita langsung baca saja ayat 6. Ya. Yesaya 20 ayat 6. Dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu, lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan. Kepada siapa kami melarikan diri, minta pertolongan supaya diselamatkan dari Raja Asyur. Bagaimana mungkin kami terluput? Tuhan sudah menyampaikan, pertolongan kepada Mesir akan sia-sia, akan membuat kita dipermalukan. Tapi dalam pasal 30 mereka dengan jelas tetap mencari Mesir dan bersekutu dengan Mesir. Dalam Yesaya 30 ayat yang kedua dikatakan yang berangkat ke Mesir
dengan tidak meminta keputusanku, lalu berlindung pada Fir'aun dan berteduh di bawah naungan Mesir. Saudara, hari-hari ini di belahan dunia ini banyak bencana yang terjadi. Bukan hanya di Pulau Sumatera, bukan hanya di Tapanuli, bukan hanya di Aceh, tetapi juga di Jawa Barat. Di beberapa daerah juga terjadi banjir, terjadi bencana. Saya dengar satu wilayah, satu kota di China juga mengalami bencana banjir yang besar. Di belahan dunia ini yang namanya kejahatan, yang namanya tekanan hidup itu selalu ada. Bahkan sampai di ujung bumi sekalipun. Karena itu jemaat yang saya kasih, Bapak Ibu yang saya hormati, di belakang mimbar ini saya selalu menyampaikan, hiduplah takut akan Tuhan. Taatilah kebenaran firman Allah. Jangan hidup seperti orang-orang duniawi hidup. Sebab saudara dan saya dipanggil berbeda dengan mereka. Kalau saudara seorang pengusaha, saudara harus jadi pengusaha yang hidupmu didasarkan firman Allah. Kalau saudara adalah seorang pegawai, seorang staf, saudara bekerja di perusahaan atau di pabrik, atau bekerja di sebuah rumah tangga, bekerjalah yang baik dan yang benar dengan dasar firman Allah. Sebab itu Bapak Ibu, gak pernah Israel, gak pernah Yehuda bermimpi bahwa akan diserang oleh Asyur. Tapi ketika namanya tantangan itu datang, ketika namanya kesulitan keuangan itu datang, ketika yang namanya pergumulan ekonomi itu tiba, ketika yang namanya sakit penyakit itu datang, ketika yang namanya tekanan hidup itu menggoda dan menekan hidup kita, saudara ingatlah bahwa firman Allah yang berisi perjanjian Allah itu bisa menjadi perlindunganmu dan perlindunganku. Karena itu jangan pernah berpikir lalu saudara mencari sesuatu yang lain di luar Tuhan. Sekalipun itu bersifat ilahi dan itu supranatural dan itu menakjubkan. Saudara, pada masa itu Mesir adalah negara yang sangat dihormati dan ditakuti. Kalau Yehuda dan Mesir bergabung, pasti Asyur akan hancur. Tapi ternyata Alkitab sudah mengingatkan, jangan pernah bersekutu dengan hanya karena kita menganggap, dengan hanya karena kita berpikir, dengan hanya karena kita mendengar, pasti akan ada pertolongan. Percayalah, ketika saudara memandang dan memalingkan mata ke gunung-gunung dan ke sekitarmu, dari manakah datangnya pertolongan kita? Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jelas itu Mazmur 121 ayat 1 sampai yang ke-8, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Sekarang Bapak Ibu, apakah Yehuda ini kapok lalu berhenti dan menghidupi ayat 12 sampai 15 ini, bertobat, lahir baru, meninggalkan dosanya? Tidak Bapak Ibu. Makanya saya gak heran, dalam ayat 13 dikatakan apa? Maka sebab itu bagimu dosamu ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh. Tidak hanya itu, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Saudara, ini mengerikan. Bahkan dikatakan seperti kehancuran tempayan tukang priuk. Kalau tempayan itu dihancurkan, seorang tukang priuk akan membentuk, akan mengolah, akan menjadikan lagi bejana yang lain, yang tidak kalah bagusnya dengan bejana yang pertama. Tapi pada bagian ayat ini dikatakan, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai. Saudara lihat, Allah itu tidak pernah bermain-main dengan yang namanya dosa.
Saya sudah pernah bilang kan, dosa itu nikmat Bapak Ibu. Kalau dosa itu tidak nikmat, orang tidak melakukan dosa. Tapi kenikmatannya adalah sementara. Kenikmatannya membawamu kepada maut. Kenikmatannya menipu semua orang. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Dan ayat ini berkata bahkan tidak dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku. Ataupun dipakai untuk mencetuk air dari dalam bak. Saudara, ketika engkau keluar dari perlindungan Allah, artinya hidupmu tidak ada gunanya. Tidak ada artinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah berhenti? Orang-orang Yehuda ini. Karena ayat 15 Tuhan sudah berfirman dengan tegas. Ayo balik kepadaku. Ayo bertobat. Ayo tinggal diam. Sudah. Hubungan intimasi kembali dengan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Supaya kamu kembali kuat. Selesai sampai di situ? Tidak, saudara. Gak ada pribadi itu yang lebih suka membantah. Suka bersungut-sungut. Dan suka untuk kembali membela diri. Manusia, terutama anak-anak Tuhan, apalagi kalau ngerti Alkitab, itu paling gampang membantah. Ya, paling suka berdebat, paling suka membela diri sendiri. Ini orang Yehuda ini. Coba lihat ayat 16. Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu. Oke, Mesir itu satu sisi. Tapi ayat 16. Dikatakan seperti ini. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan kami akan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Saudara, ini orang-orang Yehuda masih berkata, ya sudah kalau begitu saya akan pakai semua perlengkapan yang kami miliki. Kami akan pakai kuda. Kami akan berlari lebih cepat. Tapi Tuhan berkata, kamu akan lari, tapi kamu akan lenyap. Saudara, jangan pernah melawan Tuhan. Mau sehebat apa kita ini, jangan pernah saudara berpikir saudara lebih hebat dari kehendak Tuhan. Katamu pula kamu mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Saudara, yang Tuhan mau adalah ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah, yaitu Allah yang Maha Kudus, yaitu Allah Israel. Tidak ada jalan lain. Rendahkan hatimu, saudara harus bertobat. Tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Jadi jemaat, Bapak Ibu, Saudara, kalau hari-hari ini Bapak Ibu punya pergumulan berat dalam masalah hubungan suami istri, dalam masalah hubungan keluarga, dalam masalah pekerjaan, dalam masalah perekonomian, dalam masalah apapun. Tuhan dalam ayat 15 mengawali dengan memperkenalkan siapa Tuhan itu. Siapa Tuhan yang Bapak Ibu dan saya sembah? Siapa Tuhan yang memiliki kita ini?
Siapa Tuhan yang kita miliki ini? Saudara, ketika Tuhan itu berkata, balik kepadaku. Ayo, berpaling kepadaku. Kamu sudah lari terlalu jauh. Ayo kembali kepadaku. Saudara, Tuhan itu menarik perhatian umatnya dengan berkata, kamu harus tahu siapa aku. Ketika aku minta kamu kembali kepadaku, aku memperkenalkan diriku. Aku ini Allah yang Maha Kudus. Saudara, dengan Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kudus, maka Allah berkata, di atas muka bumi ini tidak ada satu sesembahan yang sebanding dengan dirinya. Sebab kekudusan Allah itu menyatakan itu adalah kekhususan dan kekasannya yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Dan iblis, setan, kerajaan kegelapan itu paling benci, paling gak suka, dan paling alergi terhadap kekudusan Allah. Jadi kalau saudara adalah anak-anak Allah, saudara harus alergi terhadap kenajisan. Saudara harus alergi terhadap kehidupan dosa. Saudara harus alergi kepada pekerjaan setan. Saudara nggak boleh dekat sama itu. Percabulan, kenajisan, perzinahan. Saudara harus jijik dengan semua itu. Gak ada yang amin, heran saya. Ini harusnya diaminkan paling kencang. Amin. Hiduplah yang kudus, Bapak Ibu. Kalau saudara hidup kudus, saudara tidak akan simpan sampah di hatimu. Saya tidak mau simpan sampah di hati saya. Saya tidak mau mengotori pikiran saya. Saya tidak mau kotori hati saya. Ngomong sama kanan kiri. Semua sampah saya buang pada tempatnya. Berapa banyak suami istri yang simpan sampah dalam lemari? Simpan sampah di tempat tidur. Saudara, Allah itu selalu ingin saudara ini kenal Allah secara benar. Allahmu itu bukan Allah yang kompromi dengan dosa. Allahmu bukan Allah yang kompromi dengan ketidakbenaran. Harusnya yang keluar dari mulut kita ketika kita berkata karena kita kenal Allah. Selain Engkau adalah Allah yang Maha Kudus dan padamu tidak ada yang cemar. Maka saudara, mari saja kita membuka di dalam Mazmur. Di dalam Mazmur kita tinggal sebentar ini. Pasal yang ke-18, Mazmur pasal 18 Bapak Ibu, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mazmur 18 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataannya. Perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dari tangan Saul. Ia berkata apa? Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ini predikat Tuhan. Tuhan itu Allah yang maha kuat. Harusnya saudara berkata, Tuhan Engkau adalah Allah kekuatanku. Itu adalah predikat julukan untuk Tuhan. Lalu ya Tuhan Engkau adalah bukit batuku. Saudara, bukit batu, kalau Tuhan bagaikan bukit batu, gak ada yang lebih besar, gak ada yang lebih kuat dari bukit batu. Engkau kubu pertahananku. Saudara bisa lari kepada Tuhan.
ketika musuh mengejar saudara. Amin. Kubu pertahananku adalah Tuhan dan penyelamatku. Allahku, dia adalah bagaikan gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Saudara, semua istilah kota bentengku, kubu pertahananku, penyelamatku, pertahananku, dan sebagainya itu kita sematkan kepada Allah yang sedemikian dahsyat. Amin, Bapak Ibu. Ketika saudara berbuat dosa, ketika saudara melalaikan firman Allah, dan ketika saudara sadar atau tidak, saudara mulai membesarkan pergumulan dan masalahmu, saudara meninggikan dan menumbuh kembangkan pergumulan dan tekanan hidupmu, saudara sedang mengecilkan Tuhan dan saudara sedang memberikan hormat, kemuliaan buat setan. Kalau sudah seperti itu, saudara akan dilahap habis. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari tempatkan Tuhan pada proporsi yang sebenarnya. Tempatkan istrimu pada proporsi yang sebenarnya. Tempatkan suamimu pada proporsi yang sebenarnya. Tempatkan menantumu dalam proporsi yang sebenarnya. Ada mertua yang menganggap menantunya itu seperti pembantu. Dosa loh Bapak Ibu. Tapi ada juga menantu yang menganggap mertuanya itu seperti, mohon maaf, ini gak enak disebut, mak lampir. Saya cuma dapat info dari sana, mak lampir. Saya gak ikut ngomong loh Bapak Ibu. Saya cuma dengar dari sana. Jangan, itu dosa Bapak Ibu. Enak waktu ngomongnya, ya, apalagi orangnya nggak dengar. Tapi saudara tahu, itu akan menjadi sebuah kutukan dan sumpah. Yang ketika mertua kita ada celah dan ada pintu, itu betul-betul akan terjadi. Berapa banyak istri-istri yang berkata, suami-suami yang berkata, kamu kira saya mesin ATM ya? Pokoknya kalau butuh duit minta saya. Hah? Mesin ATM ya ini? Gitu. Jadi mesin ATM sungguh. Saudara makan gak dilayani sama istri. Para suami dengar. Lah karena saudara kok yang mengutuki diri sendiri. Memangnya gua mesin ATM? Lah saudara sendiri yang bilang. Jadilah seperti itu. Tapi kalau saudara berkata, saya ini suamimu loh. Saya ini imam loh dalam keluarga ini. Saya ini raja loh dalam keluarga ini. Saya ini nabi loh dalam keluarga ini. Lalu istrinya berkata, iya betul. Tapi imamnya tunjukkan. Nabinya tunjukkan. Ya, rajanya tunjukkan. Buktikan dulu sesuai kebenaran firman. Lu kan enak. Gak jadi bertengkar. Kembali Bapak Ibu. Ya, kembali. Yesaya pasal berapa tadi? Yesaya pasal 30. Balik. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ayat 15 berkata apa? Kalau Bapak Ibu ingin jalan keluar yang terbaik, dikatakan, mari kita bertobat dan tinggal diam. Tinggal diam itu artinya apa Bapak Ibu? Jangan berupaya yang di luar firman. Tinggal diam itu bukan pasif. Tapi tinggal diam itu renungkan firman Tuhan. Ingat perjanjian Tuhan. Dan Bapak Ibu tetap berserah kepada Tuhan. Dalam Bapak Ibu tinggal diam, Bapak Ibu itu introspeksi diri. Apa? Terus kedapatan salah, segera minta maaf. Kedapatan dosa, cepat minta Nah itu loh. Jangan jual mahal
Enggak apa-apa walaupun belakangnya yang diikuti saya ngerti. Pun ya maksudnya minta ampun. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan keras hati Bapak Ibu. Ayolah lembutkan hatimu. Rendahkan hatimu. Saya bukan bilang rendah diri tapi rendah hati. Diingatkan, ditegur, dinasihati. Itu harus dengan jiwa besar. Amin. Kembali. Saya mau memberikan ilustrasi tapi kita baca ayat 15 ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Introspeksi diri ya. Lalu tinggal tenang dan percaya. Tinggal tenang di sini akhirnya apa? Saudara menyerahkan kepada Tuhan. Percaya oh Bapak Ibu, percaya oh. Saya nggak pernah meragukan Pak Haryono kalau minggu tempat ini pasti dibuka. Betul nggak? Tapi kalau saudara datangnya Senin, ya salah dewe. Ya dikunci Bapak Ibu, digembok pagernya. Tapi kalau minggu saya nggak pernah. Nggak percaya, pasti dibuka tempat ini. Betul nggak? Loh, saudara waktu saudara itu tenang. Itu artinya saudara memupuk imanmu. Percaya sama Tuhan. Tenang itu serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Kalau sudah diserahkan ya serahkan. Kita ini enggak seringkali. Ini diserahkan. Tapi sebetulnya masih ditarik lagi. Serahkan ya serahkan. Apalagi kepada Tuhan. Bapak Ibu saya memberikan ilustrasi ketika saya dulu belum bisa renang. Lalu ada di kolam renang ya. Tiba-tiba nafas ini gak bisa. Lalu hidung ini kemasukan air. Mulut kemasukan air. Kira-kira apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Ya panik saya. Semakin saya panik semakin saya begini-begini. Akhirnya saya menciptakan gaya baru dalam berenang namanya gaya batu. Saya pasti masuk dan tenggelam walaupun tangan saya begini tolong. Betul nggak Bapak Ibu? Yang perlu saya lakukan adalah pada waktu seperti itu saya harus tenang. Tenang maksudnya tenang. Orang Batak kan bilang tenang. Tenang saja. Tenang saja. Maka saya akan mengambang. Betul ya? Otomatis keluar mengambang. Kalau sudah mengambang baru saya nafas panjang. Lalu pertolongan segera datang. Mari kita buka Mazmur 46 ayat 11. Mazmur 46 ayat 11. Silakan Bapak Ibu Mazmur 46 ayat 11. Mazmur 46 ayat 11. Ya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Diam. Sudah. Jangan ngomel. Bilang sama kanan kiri. Jangan menggerutu. Jangan mengeluh. Ini. Diammu. Wes tutup mulut. Amin. Sering kalau kita marahin anak kecil kan gitu. Maksudnya suruh tutup mulut kan. Tapi seringkali yang dibilang apa? Terus no. Ayo terus no. Ya tambah diteruskan Bang. Tapi kalau sekarang Tuhan berkata diamlah. Tapi seringkali kita tambah gak diam. Kalau anak kecil dibilang terus no. Dia diem Bapak Ibu. Tapi kalau kita diamlah kita tambah terus. Tuhan apa salah saya? Tuhan saya sudah setia. Tuhan disuruh diem tapi kita tambah ngomel.
Itu kita. Beda sama anak kecil. Terus no, ayo terus no. Tambah diem. Kenapa? Karena dia lihat papa mamanya bawa penebah. Tinggal gini aja. Ayo terus no. Takut dia. Ya. Apa perlu Tuhan bawa penebah untuk saudara dan saya? Kalau Tuhan bawa penebah untuk saudara dan saya. Ngeri loh Bapak Ibu. Ya. Jadi ayatnya jelas ya Bapak Ibu. Ayatnya sangat jelas. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita pakai kemampuan diri kita sendiri. Dan jangan pernah kita mencari pertolongan di luar Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi, ketaatan kepada Tuhan akan menjamin perlindungan kita. Seperti sepanjang pujian, jadikan firman Tuhan, Alkitab, dasar dalam hidupmu. Maka Allah yang berdaulat akan membawa saudara dalam kemuliaannya. Mari kita semua bangkit berdiri. Dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami mendoakan daerah-daerah yang terdampak karena bencana. Saudara-saudara kami yang ada di Pulau Sumatera, mereka yang sedang menderita dan kesusahan, mereka yang sedang mengalami kekurangan, mereka yang sedang menantikan uluran tangan. Hamba berdoa dan kami bersepakat, kami percaya bahwa tangan belas kasihan Tuhan sudah menjangkau mereka terlebih dahulu. Amin. Demikian juga yang ada di Jawa Barat. Ya Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan berduka, dalam keadaan menderita dan susah. Kami percaya, pakailah Tuhan pemerintah kami untuk dengan sigap dan cepat melakukan tindakan-tindakan yang jelas dan nyata. Dan bukan mencari pencitraan, tetapi sungguh-sungguh semua pribadi akan bekerja sama dan bersatu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi daerah-daerah yang terdampak bencana. Kami juga berdoa buat bencana yang terjadi di belahan dunia ini. Kami memohonkan pengampunan, kemurahan dan pertolongan Tuhan. Terimalah Tuhan setiap doa, kerinduan kami, jeritan batin kami. Kami juga berdoa menyerahkan Natal yang sebentar lagi akan dirayakan oleh seluruh umat-Mu di belahan dunia ini. Oleh hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan. Biarlah semua benar-benar di dalam kebenaran firman. Sehingga hujan keselamatan, hujan pertobatan melimpah bagi Indonesia dan bagi negara-negara yang lain. Terimalah Tuhan persembahan anak-anak-Mu. Setiap rupiah yang mereka sudah serahkan bagi pelayanan, bagi hormat, bagi kemuliaan Tuhan. Lewat persembahan kasih, ucapan syukur, persembahan, persepuluhan, persembahan diakonia, persembahan Natal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persembahan dari partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Tuhan memperhitungkan semua sebagai kebenaran dan memberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi jemaat yang tidak bisa hadir dimanapun beliau berada. Tangan kasih Tuhan menjangkau, menyertai dan memberkati semuanya. Bapa, kami rindu Indonesia
dipenuhi kemuliaan Tuhan. Berikan hikmat untuk Bapak Presiden dan wakilnya. Kepada semua jajaran menteri, DPR, MPR. Demikian juga Tuhan, terima kasih untuk pembelaan dan pertolongan Tuhan. Biarlah TNI dan Polri, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Bapak terima kasih untuk kasih kemurahan dan anugerah Tuhan. Perihal apa yang baru-baru terjadi di daerah Kelurahan Duku Pakis tentang surat Aigendom. Kami percaya Tuhan sudah membela. Tuhan sudah menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Tuhan sudah menjamah hati petinggi-petinggi di Pertamina agar mereka sadar dan mengerti. Kami sungguh mengucap syukur buat campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami Adi yang masih dirawat di rumah sakit. Kami percaya para malaikat-Mu mendampingi, melayani dan membangkitkan iman dan pengharapannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami deklarasikan bahwa saudara Adi sembuh. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Belas kasihan dan kemurahan Tuhan nyata dan berlimpah. Dan Tuhan Kau berperkara dengan ajaib dan luar biasa. Lewat para dokter dan para medis. Untuk menangani dengan tepat. Dan Bapak Adi, Saudara Adi boleh kembali beribadah bersama kami. Untuk melayani Tuhan. Meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu sebelum kau pulang. Sekarang terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.